Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, pejuang CPNS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman terkait dengan meraih peringkat satu ya, khususnya di seleksi kompetensi dasar di seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Sebagai informasi, saya pada saat itu mendaftar formasi guru kelas di Kementerian Agama, khususnya di kantor wilayah Provinsi Jawa Timur. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai ini poin saya dulu di pelaksanaan CPNS di tahun 2024. Pada saat itu saya kalau nggak salah di sesi 3, skor saya ini Bapak Ibu, TWK-nya cukup kecil ya, 85. Kemudian TU-nya 145, TKP-nya 217. Alhamdulillahnya tertolong di TKP. Nah, di sini saya mendapat poin 447. Di peringkat 2 ini sebenarnya juga 447, namun karena urutan pemeringkatan ini dilihat dari mulai dari TKP yang tertinggi sampai dengan TWK yang tertinggi. Karena TKP-nya lebih tinggi saya dengan nilai 217, maka peringkat yang pertama adalah saya di nilai 447. Setelah Bapak Ibu nanti mengikuti tes, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Dan biasanya memang sertifikat ini sangat berlaku ketika mengikuti tes di tahun berikutnya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya, berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS satu periode berikutnya. Nah, jadi disimpan Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan sertifikat seperti ini. Bisa jadi nanti di kesempatan selanjutnya skor yang Bapak Ibu dapat barangkali tidak menginginkan tes kembali, bisa digunakan untuk dites seleksi periode berikut. Dari hitung-hitungan total sebenarnya itu adalah nilai sempurna itu ada 500. Kalau saya breakdown di masing-masing itu TWK saya 85 dari 150. Eh, Memang kelemahan saya di hafalan Bapak Ibu sehingga bisa meraih 85 ini sudah alhamdulillah ini. Kemudian di tes intelijensia umum TU itu di 145 dari total seluruhnya adalah kalau benar semua itu 175, ya lumayan lah 80% bisa terlewati. Mungkin ini kurang teliti, kurang apa ya, tergesa-gesa gitu ya, sehingga belum optimal juga sebenarnya. Nah, saya kagetnya juga di TKP. TKP ini 217 dari total 225. Nah, sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, TKP itu semuanya punya poin opsionalnya. A, B, C, D, E itu semuanya punya poin dan usahakan mendapatkan poin yang tertinggi. Jadi mulai dari jawaban yang paling relate atau yang paling benar itu punya poin yang paling tinggi yaitu +5. Kemudian diikuti dengan +4 sampai yang paling rendah yaitu +1. Dan Alhamdulillah di TKP ini saya mendapatkan poin 217 dari total seluruhnya adalah 225. Ternyata total pada saat sesi saya ini total pesertanya adalah 484. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti tes itu akan eh, bisa diamati oleh keluarga, oleh teman-teman, oleh rekan-rekan yang lain itu di channel YouTube BKN ya. Jadi akan ada live streaming sesuai dengan sesi dan juga tiloknya atau titik lokasi pelaksanaan seleksi Bapak Ibu yang dilakukan. Di ini apa ini 110 dari 110? Kalau 110 dari 110 karena jumlah soal pada saat tahun 2024 ini adalah 110 soal, maka kalau sudah 110 dari 110 itu maka totalnya atau seluruh soal sudah dijawab dengan tuntas oleh peserta yang bersangkutan. Apakah mudah untuk menjadi peringkat satu? Tidak, namun juga tidak sulit. Asal paham dan melakukan kuncinya. Lantas kuncinya apa?
Nah, kalau saya boleh berbagi, kuncinya ada tiga, yaitu 3K. Komitmen, konsisten, dan konsekuen. Komitmennya apa, Pak? Yang pertama tentukan target. Jadi, tapi harus jelas ya, bukan hanya sekedar yang penting lulus, tapi bagaimana target itu bisa ditentukan secara spesifik. Misal, saya harus skor maksimal agar ranking 1. Skor maksimal itu berapa? 500. Jatuh pun itu nanti kita dapat 470, 480. Bisa lah, Pak. Sangat bisa, karena di tahun 2024 itu kalau nggak salah ada yang mendapatkan 480 berapa. Itu yang luar biasa. Dan yang kedua yaitu komitmen, artinya siap berkorban. Tentunya waktu nongkrong juga dikurangi, apalagi scrolling-scrolling medsos ya. Eh, Boleh sih, cuman lebih dikontrol lah. Kadang-kadang kita kan tidak sadar tiba-tiba sudah maghrib, sudah tiba sudah jam 9, kemudian bisa istirahat besok pagi terulang kembali. Itu sangat eman ya waktu yang sudah kita miliki. Diganti latihan soal. Jadi sekarang banyak sekali media-media sosial yang kemudian membuka latihan-latihan soal daripada scroll-scroll yang kurang jelas. Bapak Ibu bisa sambil belajar untuk scroll-scroll latihan soal. Komitmen juga berarti tidak mudah menyerah. Kalau terlihat jelek, ya evaluasi, bukan malah kemudian kita malas, wes gak iso wes nyerah. Jangan gitu, tapi pelajari dan beberapa aplikasi tryout itu juga keluar analisa ya, apa yang menjadi kelemahan kita sehingga itu bisa ditingkatkan. Nah, prakteknya bagaimana? Tulis target skor per subtes, kemudian kalau bisa dipasang di meja belajar, atau mungkin kalau sekarang ada HP, tablet itu sebagai pengingat, diskusikan dengan keluarga. Apabila sudah berkeluarga ya Bapak Ibu, minta waktu khusus untuk bisa menyediakan waktu untuk belajar. Yang kedua yaitu konsisten. Konsisten itu artinya apa? Belajar itu tidak perlu sprint ya dalam hal ini. 1 minggu full, tapi larinya maraton. Lebih baik itu latihan rutin, lebih penting daripada belajar dadakan. Sehingga saran kami, buatlah jadwal harian. Misal minimal 50 soal per hari, entah itu TWK, TU, TKP, bergantian. Coba dicek, dievaluasi hasilnya, catat soal yang salah, dan pahami alasannya yang salah. Kemudian yang terakhir adalah konsekuen. Konsekuen artinya siap menanggung akibat, tidak ada toleransi malas berlebihan. Artinya kalau sampai kemudian itu salah, maka harus punya eh, tindak lanjut. Apa sih yang perlu diperbaiki? Malah bukan malah mencari alasan lagi soalnya salah, soalnya dan sebagainya. Tentunya hari H tentunya bisa dipegang prinsip zero mistake. Jangan kalah karena kesalahan teknis, datang lebih awal. Yang terakhir adalah tambah ibadah, sedekah, dan orang tua khususnya yaitu doa dari ibu kita tercinta. Semoga sukses SKD-nya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.